Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para netizen, sahabat Ahlul Quran 165 yang dimuliakan oleh Allah. Masjid merupakan tempat sentral bagi umat Islam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, pertama yang Rasulullah buat yaitu masjid. Apa tujuan Rasulullah untuk membuat masjid? Karena masjid ini adalah sumber peradaban. Ya. Semuanya bisa kita lakukan di masjid. Hal-hal yang positif, tidak hanya misalnya kita beribadah, melaksanakan sholat. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjadikan masjid itu sebagai tempat pusat peradaban Islam. Di antaranya pendidikan. Makanya banyak dari para sahabat itu yang mereka ini ketika beribadah di Masjid Quba, karena itu adalah masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat pindah ke Madinah. Kemudian para sahabat ini tidur di pelataran-pelataran masjid itu. Para sahabat ini banyak menggali ilmu, menghafal hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah fungsi daripada masjid. Nah, kemudian masjid di dalamnya itu banyak komponen. Di antaranya ada imam, ada Bilal, kemudian ya Bilal atau muadzin. Ada juga yang sifatnya dari kebersihannya, kemudian dari security, para pengurus-pengurus yang menjaganya. Ini semua merangkap untuk memakmurkan masjid. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi, ya, memberikan pujian kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah, hanya orang-orang yang memakmurkan masjidlah, ya, man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada takdir baik, takdir buruk, ya. Kemudian iman kepada hari akhir, maka orang-orang ini walam yakhsha illallah, ya. Allah titipkan keberanian dalam hatinya, tidak ada rasa takut dalam hatinya. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka orang-orang yang semacam ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka ketika Allah sudah memberikan, menjamin seseorang itu untuk mendapatkan petunjuknya, maka insya Allah tempat bagi dirinya nanti yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, beredar kabar pada hari Senin yang lalu, ya, tepatnya subuh Senin, berarti satu hari yang lalu di Morowali, salah seorang imam, ya, beliau ini imam masjid di Morowali, kemudian umurnya masih 27 tahun. Selain dia menjadi imam, dia juga berprofesi sebagai guru ngaji. Ketika dia mengimami subuh, ya, dia lalu ditusuk dengan badik, ya, pisau seperti itu, ya, dari salah satu jamaahnya. Mungkin bisa kita lihat, kita saksikan video berikut.
Dari video tersebut bisa kita saksikan ya, salah seorang jamaah itu ketika dia mengikuti sholat berjamaah, tiba-tiba dia langsung maju ke depan, kemudian dia berada di sisi kanan, sebelah kanan dari imam tersebut. Imam itu mungkin sedang membacakan ayat. Ketika selesai membacakan ayat, kemudian imam itu ruku, langsung ditusuk ya dari sebelah kanan perutnya. Ya, tentu kita belum tahu kabarnya sekarang imamnya seperti apa. Mudah-mudahan imamnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya tusukan itu tidak membahayakan seorang imam. Amin ya rabbal alamin. Dan beberapa waktu kemudian ya, orang yang menusuk ini kemudian langsung ditangkap oleh polisi ya, karena pada awalnya dihakimi oleh para jamaah itu sendiri. Para jamaah itu kesal melihat ya seseorang ini tiba-tiba yang menusuk seorang imam yang sedang mengimami sholat subuh. Kemudian dia dihakimi warga, kemudian para warga ini menyerahkannya kepada polisi. Dan ketika dites urin, ternyata ya pelaku ini positif menggunakan narkoba. Nah, itu indikasi pertamanya, ternyata dia bisa saja terpengaruh oleh narkoba tadi. Tapi indikasi yang lain kita belum tahu. Nah, kemudian ada lagi video-video yang pernah terjadi sebelumnya ya. Penyerangan-penyerangan terhadap imam. Ini bukan baru kali ini aja. Sebelumnya juga pernah di Riau ya. Coba kita saksikan videonya. Pemukulan Imam Masjid Baitul Arsi Pekanbaru Riau terjadi subuh tadi di perumahan Widya Graha, Jalan Srikandi Pekanbaru. Kejadian ini terekam kamera CCTV masjid. Dalam rekaman terlihat seorang pria masuk ke masjid saat puluhan jemaah melaksanakan sholat subuh. Pria ini berjalan melewati jemaah menuju syaf paling depan. Pelaku sempat menegur imam dan minta memperbaiki sholatnya. Namun tiba-tiba pelaku memukul Imam Zuhri Asyari. Jemaah yang menyadari kejadian ini menghentikan sholat subuh dan langsung menangkap pelaku. Pelaku diserahkan ke aparat kepolisian. Menurut korban Zuhri Asyari, pelaku tinggal di sekitar masjid. Dari keterangan warga, diketahui pria berusia sekitar 40 tahun tersebut dikenal mengalami gangguan jiwa. Ya, nah di Riau pernah terjadi penusukan seperti ini juga. Nah kabarnya ya di salah satu masjid di Pekanbaru pada waktu itu ya, ini seseorang yang menusuk ini sebelumnya itu pernah meminta pengobatan kepada ustadz yang menjadi imam di masjid tersebut ya. Nah jadi katanya kabarnya ini yang menusuknya ini, pelakunya ini adalah orang yang kurang waras ya. Ya mungkin boleh dikatakan ODGJ, tapi kita tidak bisa mengatakan dia termasuk orang-orang yang kurang waras ya, kurang akalnya. Kenapa? Karena dia bisa membunuh orang lain, artinya dia punya pikiran untuk membunuh, cuman kabarnya demikian ya. Nah mudah-mudahan memang betul-betul orang yang kurang akal, sehingga perbuatan ini kan sebetulnya tidak dibenarkan. Apapun yang dilakukan dalam bentuk kezaliman apapun itu tidak dibenarkan ya. Nah kemudian dalam kasus yang lain, misalnya ya, dalam kasus yang lain ini di Malaysia. Di Malaysia kan juga terjadi kekerasan terhadap seorang imam. Ya, ketika imam membaca ayat, tiba-tiba salah seorang jemaahnya memakai sandal, ya, ingin memukul kepala imam tersebut yang sedang membaca ayat. Tapi alhamdulillah imamnya itu dapat mengelak ya. Dalam waktu sholat, seorang imam itu mengelak, kemudian bisa terhindar dari serangan dari jemaahnya ini ya. Nah kabar-kabarnya katanya jemaahnya ini protes karena imam itu selalu memanjangkan ayat ketika menjadi imam, nah, tanpa memikirkan jemaah yang ada di belakangnya. Coba kita lihat ya bagaimana kejadiannya. Baik ya, dari video tadi jelas ya
dari ketiga video tersebut, kejadiannya yang pertama itu kita belum tahu kejadiannya seperti apa. Tapi kalau kita ingin ya melihat daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ini hadis tentang perlakuan penganiayaan atau kezaliman yang kita lakukan terhadap orang lain. Bagaimana hukumnya? Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Ya, jagalah dirimu dari perbuatan-perbuatan zalim. Ya, fa inna zulma, karena sesungguhnya perbuatan zalim itu, ya, zulumatun yaumal qiyamah, akan menjadi kegelapan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zalim itu pada hari kiamat. Ya, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Misalnya dalam satu ayat ya di surah Al-Isra itu dijelaskan, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Ya, "Wa man kana fi hadhihi a'ma." Siapa orang yang buta hatinya di dunia ini. Artinya orang-orang ini ya, ketika Allah memberikan hatinya itu untuk menjelaskan, untuk meraba-raba apakah ini perbuatan benar, apakah ini perbuatan salah, apakah itu bentuk kezaliman. Tapi ternyata dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya, dia tetap melakukan perbuatan dosa tanpa dia meminta ampun kepada Allah, ya. Fi hadhihi a'ma, maka di akhirat, wa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, maka dia di akhirat akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak akan dapat menemukan jalan yang benar. Maka dia tersesat terus di akhirat, nanti dia mencari kebenaran, tidak akan dapat kebenaran itu ditemukannya. Karena apa? Karena semasa di dunia diberikan mata oleh Allah, ya, alahum arjului, dalam satu ayat itu misalnya ketika dia diberikan mata oleh Allah, a'yunui la yubsiruna biha, ya, ketika dia diberikan mata oleh Allah maka mata itu tidak digunakan untuk melihat sesuatu yang baik, ya kan. Kemudian lahum qulubul la yafqahuna biha, ketika dia diberikan hati untuk merinci, untuk mendeteksi apakah ini benar, apakah ini salah, ternyata dia gunakan itu untuk maksiat kepada Allah, ya. Maka dia ini balhum adall ulaika kal an'am dalam ayat tersebut. Maka ini sama saja dia seperti binatang, hewan, ya, hewan melata yang tidak ada akalnya. Dia lebih mendahulukan nafsunya, padahal Allah menciptakan mata untuknya agar dia melihat yang benar. Allah menciptakan hati untuknya agar dia bisa mencerna mana yang baik, mana yang buruk, ya. Maka dari itu orang-orang seperti ini balhum adall ulaika kal an'ami balhum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang lalai dalam hidupnya, ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi bagaimana dengan tadi ada video, ya. Video tadi sudah kita tonton, misalnya video terakhir, ya, seorang imam yang dipukul, ya, yang hampir kena pukulan dari seorang jamaahnya disebabkan karena bacaannya yang terlalu panjang. Hal ini juga kita harus bijaksana menjadi seorang imam, ya. Jadi bagaimana? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah, ya, Rasulullah itu pernah menegur sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika itu sahabat Mu'adz, ya, Sayyidina Mu'adz ini membacakan ayat surah Al-Baqarah, mungkin terlalu panjang yang dia bacakan untuk menjadi imam, sehingga, ya, ada makmum yang di belakang ini merasa terlalu panjang, akhirnya dia mufaraqah, akhirnya dia meninggalkan sholat berjamaah itu, dia sholat sendiri. Rasulullah melihat itu langsung menegur, "Wahai Mu'adz, perlakuanmu ini tidak benar. Makruh hukumnya kita, ya, menjadi imam tanpa kita melihat jamaah yang ada di belakang kita itu seperti apa, ya. Karena ada juga jamaah kita yang tua renta, ya kan. Ada juga mungkin jamaah kita yang ingin melakukan safar, ya kan, bepergian jauh, atau mungkin ada keperluan yang mendesak, akan tetapi dia juga memaksakan diri untuk menjadi berjamaah sholat di masjid karena ingin mendapatkan fadilah yang besar. Nah, kita sebagai imam menjadi imam yang bijaksana, ya. Jadi kita lihat, kalau kira-kira tempat masjid kita itu misalnya masjid yang berada di tepi jalan umum, tentunya kan banyak tuh dari para jamaah ingin melaksanakan sholat di masjid tersebut, ya, ingin berjamaah di sana. Maka kita ukur-ukur ayat-ayat yang kita bacakan itu kira-kira ayat-ayat yang tidak terlalu panjang, ya, gitu. Kemudian kita harus menyepakati terlebih dahulu. Nah, misalnya di masjid tempat saya imam, ya,
Nah, itu memang masjid yang sudah disepakati bersama ya dengan para jamaah, sehingga jamaah-jamaah itu telah mengetahui bahwa sholat di Masjid Raya Pekanbaru itu memang sudah menggunakan sistem bacaan ayat yang berurutan. Nah, jadi tidak ada protes di sana karena para jamaah itu sudah mengetahuinya. Mungkin ada sholat maghrib ya, sholat maghrib mungkin ada jamaah-jamaah yang safar ya, tiba-tiba dia berhenti mungkin ingin melaksanakan sholat di Masjid Raya ya, Raya Pekanbaru, kemudian sholat maghrib ya. Jadi kita tidak memanjangkan ayat-ayat tersebut ya. Tapi untuk sholat isya, subuh, memang para jamaahnya sudah mengetahuinya. Nah, hal semacam ini boleh ya, tidak menjadi hukum makruh ya. Kemudian misalnya di pondok pesantren, kita melatih santri-santri kita untuk sholat itu kalau bisa lebih lama itu lebih baik. Karena memang sholat itu memang harus berkaitan dengan Al-Quran. Bagaimana ayat yang menjelaskan bahwa sholat itu bagian daripada Al-Quran. Contohnya misalnya aqimus salata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr ya. Kata-kata wa qur'anal fajr ini kalau makna secara tekstualnya itu kan bermakna salat subuh ya, salat subuh. Tapi mengapa salat subuh ini digunakan kata-kata qur'anal fajr, menggunakan kata-kata Al-Qur'an? Karena memang salat subuh ini pertama ayat rakaatnya sedikit, ayat yang dibacakan mestinya ayat-ayatnya harus ayat-ayat panjang. Ya, contohnya Rasulullah telah mencontohkan misalnya pada sholat subuh Jumat. Nah ya, rakaat pertama Rasulullah SAW membaca ayat sajadah ya, Alif Lam Mim sajadah. Kemudian rakaat berikutnya Rasulullah membacakan surah Al-Insan. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat subuh rakaatnya sedikit tapi ayatnya boleh dipanjangkan. Nah, begitu ya. Jadi dalam hal ini kita harus bijaksana. Sebagai seorang imam kita bijaksana, sebagai seorang makmum juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersabar. Ya, kita harus wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika kita mendengarkan imam membacakan ayat, maka kita diperintahkan untuk mendengarkan. Karena apa? Orang-orang yang mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an ya akan bertambah imannya. Kemudian hatinya akan bergetar, akan bertambah imannya. Zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Nah, orang-orang semacam ini dia tidak hanya ya mendapatkan pahala ayat Al-Qur'an yang diperdengarkan, ya, tapi juga dia mendapatkan pahala kesabaran atas atas waktu mungkin yang agak terlalu lama ketika seorang imam membacakan ayat pada waktu sholat tersebut. Nah, jadi demikian ya, kita harus bijaksana. Ketika kita menjadi seorang imam, maka penting bagi kita untuk melihat bagaimana kondisi jamaah-jamaah kita ya. Dengan kata lain, kita harus bijaksana dalam menjadi supir, seperti itu ya. Akan tetapi ketika kita memang sudah menyepakati secara bersama-sama dengan para jamaah, maka itu tidak menjadi masalah bagi kita ya. Nah, kemudian bagi seorang makmum, janganlah semacam preman kita ingin menusuk, melukai seorang imam. Itu perbuatan zalim ya. Nah, itu sudah jelas ya, orang-orang yang zalim itu tidak hanya di akhirat dibalas oleh Allah, bahkan di dunia saja Allah pasti akan membalasnya. Maka dari itu semuanya, jadi imam kita harus bijaksana, menjadi makmum kita juga harus bersabar ya. Maka dari itu kita mohon kepada Allah agar kita semua senantiasa dijaga oleh Allah keimanan kita ya, tauhid kita dijaga oleh Allah, kemudian kita rajin memakmurkan masjid agar mendapatkan golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.